Jelas Mbak Sumi ya suaraku ya? Yep, Tes dulu nih. jelas Pak Oke. Calvin. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kita pesertanya ada 40 peserta Ya. dan ya aku izin kasih gambaran dulu para pesertanya. Jadi para pesertanya ini kita ada beberapa angkatan dan ini adalah angkatan ketiga, yaitu UMKM dari Kabupaten Bangka Selatan. Jadi kita ada beberapa kabupaten, ada Kota Pangkal Pinang yang telah diselenggarakan dan Kabupaten Bangka, dan ini Kabupaten Bangka Selatan. Nah, UMKM yang hadir pada hari ini dominan adalah produk makanan. Ada produk makanan basah, makanan kering, ada jasa haircut, hairstylist, barber, dan toko perlengkapan olahraga dan sablon. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta hadirin semua, jadi kita hari ini setelah kedatangan Mas atau Bapak ini? Mas atau Adek Bapak aja. Calvin? Masih 24 Adek tahun. ya? Wah, masih muda ini ya, Masya Allah, luar biasa. Iya, kelihatan sekali ya semangatnya Adek Calvin ini ya, sangat luar biasa sekali. Ini kita akan bahas ya materi yang terkait dengan tips dan trik optimalisasi TikTok. Ya, kalau TikTok biasanya kan kita memang yang kita tahu ya, banyak yang mungkin hanya lihat TikTok itu joget-joget gitu kan, drama-drama segala macam gitu. Ternyata ada tips dan triknya ya bagaimana untuk nambahin teman gitu kan, bagaimana kita jualan ya Pak ya Mas ya. Iya betul. Gitu. Mungkin udah kita langsung aja atau bagaimana Pak? Oke, kita langsung aja. Oke, siap. Baiklah, untuk Mas Calvin, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk teman-teman UMKM Bangka Belitung ya kalau salah tadi. Bangka Belitung. Umumnya Deketan nih kita ya. Kita dari Bandar Lampung. Nama saya Calvin. Untuk usaha saya itu bergerak di bidang makanan ringan. Jadi cocok lah ya. Ibu-ibu, bapak di sini banyakkan jualannya makanan ringan juga. Nah, kalau saya sendiri itu jualannya keripik pisang. Nah, ini keripik pisang ya. Jadi keripik pisang lumer produk utamanya. Ini ada Melte Vanana mereknya. Jadi kita udah berjalan dari 2018 dan penjualan kita melalui lebih banyaknya ke distributor, agen, reseller gitu. Dan alhamdulillah saat ini rata-rata itu penjualan 10.000 piece dengan capaian tertinggi ya. Itu di momen-momen sebelumnya itu 30.000 piece per bulan. Nah, kita juga menjual brand produk ya. Kita jualan brand yang kita punya, Melte Vanana, dan ada juga brand yang kita jual, kita tawarkan ke teman-teman yang mau buat merek produk sendiri. Itu merek produknya bisa buat sesuai keinginan. Jadi kita jual keripik pisangnya aja. Jadi kalau ada yang mau buat brand sendiri dengan kemasan yang bagus, aluminium foil seperti ini atau kemasan biasa itu boleh banget. Karena udah ada beberapa juga dari Riau, dari Bali, itu yang buat brand keripiknya di kita. Nah ini produknya ya, produk keripik pisang lumer. Ada ibu-ibu di sini yang jualannya keripik pisang ya? Di Bangka banyak nggak sih keripiknya? Kalau keripik-keripik pisang? Keripik ubi, keripik pisang, ada getas, olahan pisang ikan. Apa Mbak kalau di sana Mbak? Ibu Sri ya tadi ya? Ibu Irma ya? Keripik Ibu Irma, ya? pisang ya? Pisang apa tuh? Pisang kepok juga ya di sana? Pisang kepok Mas. Pisang kepok juga ya? Pisang kepok, oh sama ya? Sama juga. Ya, jadi kita dibuat inovasinya dari segi produk nih ya. Pertama dalam berjualan kan ada 4P ya.
salah satunya produk. Nah, dari segi produk kita mengangkat dari lapisan coklat lumer ya kalau kita sebutnya, keripik pisang lapis lumer. Jadi coklat batang dicairin, dilapisin ke keripiknya. Jadi teksturnya kayak batter gitu loh, batter atau beng-beng. Jadi keripiknya bersalut coklat, bukan bubuk tuh. Ada juga yang bubuk gitu. Oke, ini beberapa akun bisnis yang saya miliki. Ini akun pribadi saya, Karvin_Vanana ya. Mungkin teman-teman bisa follow karena saya sharing-sharing tentang bisnis di sini. Lalu ada akun TikTok saya ini, akun TikToknya Melte_Vanana. Lalu ada akun Instagramnya ini Melte_Vanana juga. Dan ini beberapa liputan media yang telah meliput usaha kami ya. Jadi kita mulai memang dari mahasiswa. Dari semester 6 kuliah. Oke. Teman-teman di sini kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak ya, Mas. Kalau saya lihat nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Banyak ibu, lebih dominan ibu-ibu. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Iya. Berapa orang nih di sini yang udah punya akun TikTok? Akun TikTok. Ayo. Atau sering lihat anaknya ya? Yang udah punya akun TikTok. Buka TikTok tuh buat apa sih kan? Jualan apa? Emang bisa jualan tuh di TikTok? Kayaknya ngelihatnya cuma untuk joget-joget doang kan? Cuman hahaha doang di TikTok itu. Terus apa konten-konten prank gitu doang. Ternyata di TikTok ini karena dalam segi umur ya, satu TikTok tuh baru. Jadi kayak Instagram dulu, kalau baru kan lebih mudah tuh, lebih ramah ke penggunanya. Dalam segi followernya lebih cepat, naik viralnya lebih cepat, terus ditambah lagi dengan fitur TikTok Shop yang dari di TikTok sendiri itu, yang di sosmed lain, Instagram kan nggak ada tuh. Kayak ada di TikTok itu bisa langsung belanja, terus langsung transfer di situ nggak ada. Jadi harus ke WA dulu kan, kalau di Instagram DM dulu, minta WA-nya. Di Facebook juga harus begitu juga. Paling kalau di Shopee, ya Shopee Marketplace ya, bukan sosial media. Jadi TikTok itu sebagai sosial media ditambah sebagai marketplace. Jadi sosial media plus marketplace. Bukan sosial media juga sih, dia karena dia bukan berdasarkan follower. Kalau sosial media kan kayak Instagram, Facebook, itu tuh kalau yang muncul di beranda kita, yang muncul di notif kita, itu rata-rata yang follow kita atau yang kita follow kan. Nah, kalau di TikTok itu berdasarkan skor ya. Kalau konten itu, kalau misalnya dinilai itu bagus, dinilai itu, oh ini dalam sekian jam, yang ngelihatnya sekian, disebarkan ke 1.000 orang, ternyata yang ngelihatnya 1.000 juga. Itu skornya makin tinggi, makin cepat juga untuk FYP-nya. Itu kalau di TikTok sebutannya FYP ya, untuk viralnya konten tersebut. Nah, apa yang dipelajari nanti hari ini? Jadi kita akan belajar tentang cara membuat apa sih itu TikTok Shop kan. Jadi TikTok itu ada dua, TikTok yang aplikasi HP-nya sama TikTok untuk mengelola produk yang mau kita jual. Terus ada juga cara pendaftaran TikTok Shop-nya. Jadi mungkin udah ada yang punya nih. Coba yang punya nih, yang punya akun TikTok Shop, yang udah daftar akun TikTok Shop, udah jualan di TikTok, itu coba tulis di kolom chatnya saya biar kelihatan, oh ternyata ada sekian yang udah daftar. Terus fitur apa aja yang bisa digunakan di TikTok Shop, terus live TikTok itu gimana kan, lalu kan konsumen datangnya dari mana di TikTok, sama tips-tips untuk buat konten ya, konten sederhana di TikTok. Dan ada juga nih di TikTok itu affiliate TikTok ya. Jadi affiliate itu semacam reseller. Kalau reseller kan lebih ke nyetok produk. Nah, kalau affiliate ini dia hanya menambahkan produk yang kita udah upload di TikTok, terus dia tambahin ke keranjang dia kan. Jadi dia hanya merekomendasikan orang-orang untuk beli melalui konten dia, melalui live dia, sehingga orang-orang tersebut belinya check out melalui link tersebut,
mereka dapat komisi ya, komisinya sekitar ya tergantung kita, tapi rata-rata itu 10%. Dan itu pengirimannya dari kita langsung tapi. Jadi mereka hanya merekomendasikan menjual aja, tetap pengiriman dari kita. Nah, ini cukup membantu juga ya dalam menaikkan penjualan di TikTok. Terus endorse TikTok dan strategi menghasilkan penjualan lewat TikTok. Nah, penghasilan dari TikTok itu dari mana aja sih? Yang pertama itu dari jualan produk sendiri ya, jualan produk sendiri. Terus ada affiliate produk. Nah, kayak tadi yang saya bilang itu sebagai affiliate produk. Jadi ibu-ibu kalau punya produk ya jualan produk sendiri ya, ibu upload produknya, terus dipromosikan dengan konten atau live streamingnya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya konten hiburan ya, itu biasanya dari gift atau hadiah kawin saat live. Jadi ada kayak ngasih saweran lah. Kalau misalnya dunia nyata ya, kayak nyawer gitu. Jadi di live streaming itu juga bisa. Kita udah kalau dari dikumpul-kumpul itu $1,5 dapatnya untuk hadiah koin yang didapat karena kita nge-live kan. Terus ada yang nyawer gitu, jadinya dapat. Terus ada yang keempat endorsement. Ya, mungkin ini ada yang selebgram ya, udah sering dapat endorse ya dari orang lain. Nah, ini penghasilan dari TikTok ada 4 jenis ini. Nah, fitur TikTok yang bisa kita manfaatkan apa aja? Itu yang pertama video postnya. Jadi kita buat video pendek, kita upload ya, maksimal salah 3 apa 5 menit gitu. Tapi rata-rata ya kalau mau simpel ya 1 menit ke bawah aja, 15 detik udah cukup. Terus yang kedua live streaming. Nah, live streaming ini kita menjual lewat live streaming dan kita bisa menambahkan produk yang mau kita jual itu apa kan. Jadinya kita juga lebih banyak menjual produk ya lewat live streaming karena video post itu untuk video post itu kan kalau videonya viral itu kemungkinan pembeliannya lebih banyak. Tapi untuk viral itu kan ya kadang untung-untungan juga tuh. Nah, lebih mudah kita mulai dari 50 follower nge-live. Di seminggu pertama alhamdulillah udah jebol kan sekitar 1,5 jutaan dari nge-live streaming itu. Jadi di TikTok ini untuk follower itu bukan pengaruh besar ya. Bukan pengaruh besar. Jadi kekuatan konten ya, konten berupa video pendek yang kita upload atau konten yang berupa live ya. Saat kita live itu tampilan kita, suara kita atau penawaran kita itu menarik sehingga orang-orang tertarik untuk beli produk kita. Terus yang ketiga itu affiliate. Nah, ini fitur yang bisa kita manfaatkan juga affiliate TikTok ya. Jadi kita mengajak orang-orang yang aktif membuat konten atau aktif live streaming itu untuk menjual produk kita. Biasanya mereka kalau yang udah followernya banyak ya kita ngasih sampel sehingga mereka juga ada contoh nih ketika live streaming. Halo Kak, kita jualan keripik pisang Teh Fanana. Nah, ini produknya nih teman-teman bisa check out ya di bawah. Jadi seperti itu. Biasanya minta sampel dan kita bisa kirim ya sebagai hitungannya biaya iklan juga. Terus yang keempat ads. Ya, ads ini iklan berbayar. Jadi iklan berbayar yang bisa langsung di bagian video yang telah kita posting atau kita lewat dashboard ya. Jadi kalau teman-teman lihat scroll di TikTok itu ada bersponsor, nah itu orang-orang iklan. Kalau misalnya sering buka Facebook nih, biasanya ibu-ibu di Facebook ya, itu kan kalau di Facebook itu ada yang iklan juga, itu di Facebook Ads. Nah, itu salah satu konten yang diiklankan. Nah, tapi yang kita pelajari hari ini, kita menjual secara tanpa biaya dulu lah, bisa dibilang tanpa biaya ya. Jadi kita berdasarkan kreativitas kita, video post, live streaming, dan affiliate produk. Nah, perbedaan TikTok dengan media lain. Yang pertama itu peluang video untuk viral lebih tinggi. Dan itu nggak terlalu pengaruh follower ya. Kalau videonya bagus, core-nya dari TikTok-nya bagus, itu disebarkan ya lebih banyak lagi. Coba ibu-ibu buka TikTok, ada video viral, belum tentu juga followernya udah banyak kan. Bisa jadi satu video tapi emang disukai oleh
pengguna TikTok ya itu kemungkinan viralnya juga udah tinggi. Lalu kebiasaan belanja konsumen yang impulsif. Nah, rata-rata yang belanja di TikTok itu mereka belanjanya dadakan. Buka TikTok itu kan kebanyakan itu buat hiburan, jarang kan. Kalau buka Shopee kan udah pasti mau belanja. Nggak mungkin buka Shopee buat hiburan. Kayaknya mama juga kalau buka Shopee buat hiburan juga deh. Tambahin ke keranjang kan. Tapi kalau di TikTok itu kebanyakan nyari hiburan ya. Nyari hiburan, terus scroll-scroll, dan mereka ngelihat penawaran apa video yang lewat atau live streaming yang ketika di scroll juga itu muncul. Oh, ternyata menarik nih. Mukenanya bagus nih. Terus yang komen, "Ih, aku udah pernah beli loh, murah. Terus bahannya adem. Wah, terus kok kayaknya pikiran nih belum ada mukenanya juga pengen beli baru kan." Jadi di situ kita juga ikutan beli. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kebiasaan belanja di TikTok itu rata-rata belanjanya dadakan, bukan yang berdasarkan pencarian, di searching dulu. Beli mukena murah, mukena apa, terus beli baju apa, beli keripik apa gitu. Rata-rata nggak seperti itu. Terus lewat konten yang orang-orang lewat yang dan penawarannya menarik, promonya menarik, produknya diinginkan, nah itu mereka belanjain di situ. Beda dengan Shopee ya. Kalau Shopee rata-rata belanjanya udah direncanakan. Terus kalau kayak Instagram, Facebook, bedanya kalau misalnya di Instagram, Facebook itu live streamingnya nggak ada fitur kayak di TikTok, jadi nggak bisa check out langsung. Udah pernah belanja nih, ibu-ibu? Ya, yang pertama PR-nya sekarang wajib punya akun TikTok ya, download dulu TikToknya. Terus yang kedua, coba nih tes belanja di TikTok itu. Jadi biar tahu, oh ternyata di TikTok itu seperti ini cara belanjanya. Yang keempat, audiens bukan berdasarkan following ya. Jadi kalau di Instagram, Facebook, ya kalau ibu follow orang-orang yang sekitar Bangka ya keluarnya postingan yang ibu-ibu follow. Cuman kalau misalnya di TikTok itu bukan berdasarkan yang kita follow, jadi random aja dia yang keluarnya, yang kira-kira lagi viral tuh yang muncul. Terus yang kelima, belanjanya bukan berdasarkan kata kunci yang tadi yang saya bilang. Nah, ini contohnya ya, kalau saya coba tampilkan di HP ya. Ini kalau di TikTok itu kayak mana sih TikTok itu bisa buat belanja gitu ya. Jadi biar kegambar kan, kalau presentasi aja jadi kayak nggak kurang kegambar. Nah, ini kita cari orang yang jualan. Nah, jualannya satu bisa masang lewat sini nih. Oh ini bukan. Kita coba cari jualan ya. Video jualan. Satu ya, ini di video post yang lewat. Yang kedua itu, nah seperti ini nih. Ini orang-orang yang jualannya sebagai affiliate. Ya, dia bukan jualan produk sendiri. Ini dia ngejualin produk-produk orang lain nih. Nah, jadi dia ngejualin produk-produk orang lain. Ini live streaming ya, lewat live streaming, dan dia nambahin produk-produk yang dia jual itu. Halo, izin. Ini share ini ya. Apa Mbak? Share yang di share emasnya belum muncul deh kayaknya. Oh, belum muncul ya? Ya, konten ya. Video ya. Aku ini dulu, ganti dulu. Ini des. Nah, jadi tampilan buka TikToknya dari awal ya. Ada kemungkinan yang belum punya TikTok. Jadi di TikTok itu kita bisa belanja. Kelihatan Mbak ya di sini ya? Udah muncul ya? OTW. Masih loading. Nah, udah muncul nih. Nah, kita cari coba yang jualan di video postingnya.
Nah, ini kita kalau scroll-scroll kan ada live juga muncul. Nah, kemungkinan live kita juga muncul seperti ini di beranda orang ya. Kalau di Facebook, di IG kan yang kita klik aja nggak bisa kita scroll. Nah, kalau di TikTok itu di scroll-scroll live-nya muncul juga. Kita cari yang jualan. Mana yang jualan ya? Kita coba cari yang jualan. Ini kayaknya parfum. Nah, ini nih. Nah, ini kan jualan nih di sini. Rak dinding. Nah, dia jualan ya. Dia post video, dia bisa nyertain link apa namanya? Tautan produknya. Tautan produknya. Nah, ini contohnya ya. Ini sinyalnya nih. Bentar. Jadi, ibu-ibu bisa sekreatif mungkin buat video ya. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting kalau awal-awal coba konsisten dulu aja. Syuting, upload, kasih bacaan gitu aja ya, kasih musiknya. Nah, di sini jualan rak dinding dia, rak dinding heksagonal. Nah, ini peluang juga yang membuat konsumen itu mudah lebih banyak peluangnya beli lebih banyak itu karena banyak voucher, diskon sama gratis ongkir. Nah, di sini nih, diskon sama gratis ongkir. Itu peluang kita jualan di TikTok. Karena mereka nyediain voucher buat pelanggan ya, voucher buat belanja itu berupa voucher potongan diskon sama gratis ongkirnya. Nah, tapi rata-rata ya sekarang kalau Januari, Februari kemarin itu gratis ongkirnya 60.000, gratis ongkirnya 30.000. Nah, kalau sekarang rata-rata belanjanya itu harus 60.000 dulu baru gratis ongkir. Nah, ibu-ibu bisa coba praktek ya, praktek check out di sini. Nah, di sini ada produknya, terus bisa kita beli, terus kita bisa coba ya beli sekarang nih. Nah, di sini kita bisa transfer nih. Jadi bukan ke WA lagi ya. Ibu-ibu bedanya kalau di IG sama Facebook itu harus ke WA lagi. Nah, tapi kalau ini itu bisa langsung transfer ke sini. Jadi kayak Shopee ya, kayak Shopee. Kayak Shopee gitu. Bisa check out langsung di sini. Terus kalau misalnya kita lihat ya di bagian sininya, di bagian berandanya itu kalau udah udah nambahin produk itu ada bagian seperti ini, bagian produknya ya. Bagian produk yang kita udah upload itu kita bisa tambahkan ke video post yang kita punya atau ke live streaming yang kita punya. Nah, ini. Nah, jadi ini yang ditambahin ke video post sama live streaming. Coba kita lihat kalau orang yang live ya. Kalau orang yang live ini produk yang mereka tambahkan ya. Mereka yang tambahkan ke belanja ke etalase belanja mereka. Nah, ini sebagai affiliate juga, dia nggak jualan produk mereka sendiri. Produknya produk orang lain nih yang dia jual. Nah, mereka, jadi kita memanfaatkan mereka yang udah punya apa ya, basis konten, basis massa ya, fans mereka sendiri, jadi kita ikutan nimbrung situ, kita tawarin produk kita buat jual, jadi mereka bisa jualan produk mereka sendiri, produk kita di live mereka. Susah nih bukanya. Gambar ibu-ibu ya, orang belanja di TikTok itu dari mana tuh? Jadi dari video konten tadi, sama dari live streaming. Nah, nih, live streaming jualan tas. Dengan yang pertama, kita harus yang pertama nanti daftar TikTok Shop-nya dulu. Nah, ini kalau apa namanya bisnis yang saya jual, ini Meltek
Halo? Ini suaranya deh, Pak. Halo? Oke, maaf. Sinyalnya hilang tadi. Ya, sinyalnya hilang. Buka TikTok ya, sambil nge-zoom sambil buka TikTok jadinya berat deh. Iya, benar. Oke. Tebel deh. Ini kita konekin dulu HP-nya. Oke, untuk nyampe sini ke gambar jelas Bu ya. Dari mana si customer itu belanja, kok bisa belanja di TikTok itu kayak mana gitu. Udah ke gambar ya. Harapannya udah ke gambar dengan kita tunjukin tadi. Dan ini kita pindah lagi ke slide PPT-nya. Nah, berapa sih penghasilan yang bisa didapat ya dari TikTok nih? Dari kita jualan di TikTok. Itu, nah ini tantangan berjualannya dulu ya. Keuntungannya tadi ada konten viralnya lebih tinggi kemungkinannya, sama voucher diskon sama gratis ongkirnya dari TikTok. Nah, kalau tantangannya nih, gratis ongkir dengan minimal belanja Rp60.000. Dan selanjutnya, ini nih yang harus diperhatikan nih. Kalau ibu-ibu mau jualan di TikTok, itu pencairan dananya 14 hari, ya 2 minggu setelah konsumen itu terima. Jadi, estimasi ya, kalau misalnya rata-rata 7 hari itu berarti 3 mingguan. Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga nanti ketika harus disiapkan cash flow-nya ya. Jangan-jangan nanti pas posting viral, tapi kehabisan modal kan? Wah, nggak bisa ngirim kan? Karena ini kelemahannya di TikTok itu harus 2 minggu setelah konsumen klik terima itu baru 2 minggu cairnya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak harus siapkan cash flow-nya untuk menyiapkan orderan yang masuk di TikTok. Nah, berapa capaian yang bisa dicapai dalam 7 hari pertama? Nah, ini capaian kita ya dalam sebulan ya. Sebulan kita capaian awal baru belajar, karena kita juga baru belajar di akhir tahun kemarin ya, awal tahun. Ini 18 juta sebulan revenue baru dari TikToknya. Dengan per hari itu kadang 1.500.000, 300.000. Nah, ini dalam waktu sejam kita nge-live streaming ya. Kita live streaming sejam itu kita dapat 1,2 juta. Nah, jadi potensinya itu gede untuk dapetin pembeli baru, omset baru ya di TikTok. Nah, ini juga kalau tadi jam 5 sore ya. Kalau tadi jam 5 sore, ini 6 jam. Kita live-nya dari jam 1 siang kalau nggak salah. Dari jam 1 siang, terus di sini ada grafiknya jam 1 siang. Nah, di jam setengah 5 ini baru naik nih. Karena kita baru belajar dulu ya. Kita coba gasin dari jam 1 siang ke jam setengah 5. Nah, pembelian 1,2 juta ini di jam setengah 5-an. Ya, ini termasuk jam-jam prime time ya, orang-orang baru pulang kerja di Jumat sore waktu tahun baru kemarin. Jadi 1,2 juta kita dapetin di sejam terakhir ini. Itu dengan promo-promo yang kita buat ya. Terus ada juga 1,2 juta, ini jam 11 malam, jam 10 ke jam 11 malam.
Nah, jadi 1,2 juta. Terus ini dalam waktu sekitar 1 jam juga deh. Ini 1 jam juga. Itu kita buat promonya. Nah, ada promo yang kita buat itu sebagai penarik kunjungan ya. Jadi kita buat terbatas. Nah, ini teman-teman bisa belajar nanti di materi selanjutnya ya. Jadi ini teman-teman bisa capaiannya dalam seminggu pertama ya, kalau misalnya konsisten. Kalau konten bisa sebagai ini aja lah, apa ya, biar berandanya penuh. Nah, tapi untuk mencari pecah telur pertama nih, orderan di TikTok itu teman-teman bisa melalui live streaming. Jadi live streaming nggak harus 6 jam kayak saya juga nggak apa-apa. Itu live streaming di jam-jam orang makan siang ya, jam 10, jam 11, jam 1, atau jam malam, jam 7, jam 8, jam 9, itu jam-jam orang istirahat dan buka HP. Nah, jadi ini peluang yang bisa teman-teman dapetin ya. Followernya harus banyak nggak? Follower nggak harus banyak. Kita dari 50 follower juga, nyampe ke sekitar 2.500 follower sekarang itu dari kebanyakan juga dari live ya. Setengahnya dari live, setengahnya dari konten viral. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung di chat aja ya, biar nggak lupa. Karena sebenarnya kalau materi ini sekitar 2-3 jam ya, kalau biasanya saya jelasin. Nah, ini udah jam 11. Nah, kita selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih bisa nge-live ya. Kalau ibu-ibu lihat, buka TikTok ya, kalau udah buka TikTok, fitur live-nya itu ada di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini, fitur live-nya. Kalau misalnya dibuka ya, di sini. Nah, ada tombol live-nya. Izin Pak, belum to share deh. Oh ya, lupa pindah ya. Oke, ini kelihatan ya. Nah, ini kita ini sekarang buka akun TikTok. Nah, di bagian kita mau posting ini, kalau misalnya teman-teman belum daftar TikTok Shop, itu belum ada tombol live-nya. Nah, tombol live seperti ini belum ada. Nah, coba teman-teman bisa tes ya. Ada nggak di TikTok-nya itu tombol live seperti ini. Tombol live ini muncul kalau misalnya akun kita udah kita buat TikTok Shop-nya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendaftar ke akun TikTok Shop-nya. Oke, ibu-ibu bisa perhatiin nih. Di sini kita buka Google. Ya, jadi yang pertama kita buka website dulu ya. Kita buka website dulu. Kita buka, enaknya sih lewat laptop, cuma lewat HP juga bisa. Jadi di sini buka daftar TikTok Shop ya. TikTok Seller. Nah, pilih yang seller ID tiktok.com ini. Nah, yang ini ya. Seller ID tiktok.com. Nah, diklik. Nanti kita akan masuk di halaman yang seperti ini. Nah, ini halaman untuk pendaftaran TikTok Shop-nya. Jadi halaman ini, nanti teman-teman kalau misalnya buka akun ya, buka website tadi, coba kita buka ya. Ini kalau ini kan kita udah daftar nih. Kita buka daftar TikTok Shop. Di sini kita bisa nambahkan email kita, nomor HP kita ya. Nah, karena aku udah buat, jadi ini kita tunjukin. Jadi langkah pertama kita buat, misalnya belum ada akun TikTok ya sekalian buat. Terus kita bisa tambahkan email, nomor HP-nya, dan nanti langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah verifikasi KTP.
verifikasi nomor apa namanya kok identitas diri. Nah, identitas dirinya itu KTP ya. Jadi kalau misalnya KTP-nya belum terverif, itu belum bisa apa namanya, belum bisa jualan TikTok, belum muncul ya. Produknya bisa kita tambahkan, cuman belum muncul di akun TikTok kita. Jadi kita harus verif KTP dulu. Nah, verif KTP itu harus sesuai dengan nama rekening yang mau nanti buat pencairannya. Jadi harus sama data di KTP dengan data rekeningnya. Namanya misalnya Ibu Irma, daftar TikTok Shop dengan KTP Irma ya. Jadi rekeningnya juga harus namanya harus Ibu Irma juga. Belum, Pak. Setelah itu baru bisa munculin produk. Jadi nambahin produk di sini. Ini coba kita ubah bahasa Indonesia aja. Verifikasi KTP-nya itu sekitar 2 hari ya. Sekitar 2 hari. Kalau cepat ya. Kadang ada yang lama juga, teman-teman. Kalau lama ya sekitar satu mingguan ya. Nah, tapi untuk verifikasi KTP itu bisa diganti dengan kalau misalnya berupa CV ya, itu pakai rekening CV. Pakai NIB. NIB itu untuk verifikasi datanya. Jadi bisa sebagai perorangan, bisa juga sebagai perusahaan. Nah, kalau kita daftarnya sebagai perusahaan kan, jadi kita ngampirin NIB, rekeningnya juga atas nama rekening perusahaan. Nah, di sini ada menu-menunya. Ibu-ibu bisa nambahin produk ya. Nambahin produk di sini. Terus di sini ada bagian pesanan ya. Bagian pesanan. Terus ada juga bagian pengelolaan pengiriman. 2 pengirimannya di sini, Bu. Ada JNT sama JNE. Tapi semuanya kalau kita itu JNT semua. Terus ada bagian promosi. Di promosi ini kita bisa ikut kampanye dari TikTok-nya ya. Jadi kita bisa dapat voucher tambahan, terus di up sama TikTok-nya, terus ada diskon. Kita juga bisa ngatur diskon produk. Kita bisa buat flash sale ya, buat kupon penjualan, atau kita buat diskon biaya pengiriman tuh bisa juga. Terus kita bisa buat tarikan uang. Terus kita bisa buat ringkasan data ya, sama ada misi-misi penjualan. Nanti kalau misalnya ibu-ibu udah penjualan udah bagus, nanti di misinya dari TikTok-nya itu biasanya hubungi, dan itu masukin ke WA, grup WA bimbingannya. Nah, di sini bisa kita coba atur akun yang mau kita tautkan ya. Jadi kalau udah kita daftar di sini, kita tautkan akun yang kita punya. Kita sesuai nih, akunnya mau yang mana nih yang mau kita tautkan. Itu kita bisa aturnya di sini. Di akun login, di bagian profil penjual. Nah, itu untuk cara daftar TikTok Shop-nya ya. Nanti kalau misalnya udah daftar, jadi nggak harus followernya 1000, harus followernya banyak. 0 follower juga udah bisa daftar TikTok Shop ini, dan udah bisa melakukan live streaming. Karena itu fitur yang paling powerful untuk menaikkan penjualan di awal. Oke, nah next-nya nih tips ya, tips untuk buat video sama untuk live streamingnya. Tadi udah ada belum ya yang buat akun TikTok? Kayaknya belum ada ya yang udah ada. Udah ada sih, Pak. Ada yang udah ada, cuman tapi belum jualan ya? Yang udah jualan di TikTok belum ada. Iya. Aku juga udah ada sih, Pak, tapi belum jualan. Jualan ya? Ya, langkah pertama tadi kita buat akun TikTok, terus daftar TikTok Shop-nya, nah baru kita konten sama live streaming. Nah, ini untuk tips untuk konten sama live streamingnya. Nah, ini model-model kontennya ya yang orang-orang buat. Tips meningkatkan follower dan video views. Nah, jadi kita bisa nambahin kunjungan. Jadi kunjungan ke TikTok kita itu
nggak hanya dari TikTok-nya langsung, tapi bisa juga dari dalam TikTok atau dari luar TikTok. Coba kita tes dulu live screen-nya. Nah, traffic yang kita buat bisa dari dalam TikTok ya. Dari dalam TikTok itu bisa berupa video atau live streaming. Dari luar TikTok-nya bisa dari sosmed lain, Facebook, Instagram, WA, atau kita buat database pelanggan kita, itu kita arahin, kita udah jualan TikTok loh, bisa check out di sini ya. Atau bisa kita buat kartu pelanggan ya. Jadi orang-orang yang order gitu kita buat kartu ucapan di kemasannya. Jadi kartu ucapannya kita sertain link produk atau link akun TikTok-nya. Dan di sini ya, yang pertama nih, mendatangkan pengunjung dari luar TikTok. Nah, kita bisa ambil barcode TikTok kita di bagian profil, terus ada share profil ya. Dan di sini barcode-nya kita bisa ambil. Lalu di sini juga ada mendatangkan pengunjung dari luar TikTok. Itu di sosial media, sosmed Instagram-nya kita arahin ke TikTok kita. Kita buat di bio akun, kita tambahkan link akun kita. Nah, atau di Instagram post-nya atau di video di Instagram di Reels ya. Terus mendatangkan pengunjung dari luar TikTok juga kita bisa datangkan dengan follow up database yang kita punya. Jadi database yang kita punya itu kita kasih info, halo kita udah jualan di TikTok ya, kita udah ada di TikTok, bisa gratis ongkir, sama ada potongan harga-harga sekian yang promo-promo kita apa, nah itu bisa disebutin. Terus bisa kita buat kartu ucapan juga seperti ini ya, kita kasih nama TikTok kita atau link TikTok kita selipin di di kartu ucapan kita. Terus juga ada mendatangkan pengunjung dari luar TikTok. Nah, di sini toko offline dan kemasannya. Di toko offline itu kita buat barcode ya. Kita di toko dikasih bacaan, ini link TikTok kita atau diskon 30% di TikTok kita atau di kemasannya itu kita bisa buat juga. Nah, dari dalam TikTok-nya itu kita bisa datangkan dengan video pendek yang tadi kita buat, yang kita tunjukin ya, video pendeknya. Minimal 3-5 video per minggu atau posting tiap hari, malah bagus lagi. Nah, tipsnya itu satu, buat video sekreatif mungkin. Terus kita buat customer itu tertarik dalam 5 detik pertama. Nah, gunakan sound dan hashtag yang sedang trending. Jadi sound dan hashtag yang sedang trending itu juga pengaruh. Terus ikut format video yang sedang trending, tema lucu, horor, mengagetkan, inspiratif, buat penonton penasaran dan menonton hingga akhir. Durasi videonya nggak terlalu pendek sama nggak terlalu panjang juga. Terus ajak penonton berinteraksi lewat kolom komentar. Nah, ini contoh-contoh video yang bisa dibuat. Beberapa konsep video yang bisa digunakan ya. Jadi nggak harus kontennya itu kontennya jualan terus promo, beli sekarang, kayak gitu nggak harus. Itu kita bisa buat kontennya berupa testimoni pelanggan, terus kunjungan ke dapur atau pabrik, informasi mengenai promosi dan produk terbaru, video saat proses produksi, pemilihan bahan makanan minuman, terus tip mulai bisnis ya, atau edukasi atau pengetahuan. Nah, ini tutorial masak ya contohnya, terus ada pengiriman pesanan. Jadi kita bisa gunakan dubbing ya, kita shooting video produksi kita atau lagi ngirim gitu kan. Terus kita tambahin suara, halo guys kita lagi ngirim nih, alhamdulillah hari ini orderannya banyak banget, nah, kayak gitu. Sekarang kunjung dari. Nah terus yang kedua yang bisa juga dibuat untuk nambahin yang nonton videonya yang makin banyak sama banyak yang follow itu buat giveaway atau undian berhadiah. Nah syarat giveaway-nya like semua video TikTok, komen di video kamu, terus follow akun TikTok. Nah ini kita buat syarat-syarat, bisa dibuat syarat seperti ini ya, pilih salah satu atau dicampur. Terus hadiah giveaway-nya bisa dibuat diumumin melalui video atau lewat live streaming. Terus kita tag pemenangnya.
terus bisa kita kirim hadiahnya segera mungkin. Oke, maaf tadi sinyalnya keluar lagi. Sinyalnya, iya. Iya, salah sinyal nih. Oke, lanjut ya. Jadi kita share screen dulu. Nah, ini kita selanjutnya ya. Kita bisa buat video pemanasan. Jadi video pemanasan untuk live kita, live TikTok kita. Jadi kita buat promo. Kalau misalnya kita akan nge-live di hari Senin jam 8 malam ya. Jadi kita akan ada promo bla 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 bla. Nah, itu kita bisa buat video pemanasan supaya apa? Supaya orang-orang lah kalau kita lagi nge-live. Terus kita juga bisa buat giveaway atau tantangan-tantangan di live kita ya supaya lebih menarik, lebih berinteraksi dan lebih apa ya, nggak boring ya. Kita sebagai yang live juga nggak bosen. Cuma ngomong-ngomong jualan doang itu kan bosen. Nah, tips ningkatin penjualannya tadi, cantumkan produk di video supaya penonton yang tertarik dengan produk tersebut bisa langsung membelinya. Nah, jadi pastikan udah upload produk di Seller Center dan menampilkan produk di showcase. Jadi kayak tadi ya, ada videonya, ada tautan produknya. Jadi orang-orang yang lihat video itu bisa langsung melihat, oh ini ada link produknya gitu. Jadi nggak harus buka-buka bio TikTok kita lagi. Terus yang ke selanjutnya itu kita buat harga promo atau spesial. Jadi ini yang salah satu powerful-nya ya. Jadi ibu bisa buat diatur diskon produknya. Coba dibuka-buka nanti dashboard TikTok-nya. Itu kita buat diskon produk, terus obral kilat, kupon produk, atau promo lainnya ya. Kita bisa beli 1 gratis 1, atau beli produk rasa A dapat rasa B gitu kan. Atau gratis sampel produk untuk berapa orang pertama. Nah, selanjutnya juga bisa dibuat kita kalau misalnya mau ngerekrutin bisa milih host ya. Host TikTok itu yang ngomong-ngomongnya di live streaming yang sesuai profil kita, yang sesuai profil pokok kita. Jadi yang semangat, yang suka interaksi customer, paham produknya, terus teknik jualannya kuat, sama nunjukin keunggulan produk. Terus ada juga kalau timnya ya bisa dibuat 2, ada host, ada operator. Operator itu yang ngatur HP-nya. Balesin komennya untuk nambahin urutan produk sama perubahan harganya. Itu bisa diatur di operatornya. Nah, kalau lagi nge-live bisa pilih tempat yang kondusif, terus pasang bacaan-bacaan seperti ini ya, garis ongkir seluruh Indonesia. Jadi biar oh garis ongkir nih lagian. Terus potongan diskonnya apa yang lagi berlangsung, promonya apa. Perlihatkan produk yang ingin dibahas saat live streaming. Nah, ini beberapa kata-kata yang bisa dibuat ya saat live streaming. Itu bisa ditekankan apa yang lagi dipresentasikan ya, bisa
berupa pemberitahuan hadiah nih. Semua produk yang dijual di live ini diskon hingga 25%. Jadi yang mau beli langsung beli produk dan check out ke pembayaran ya. Terus ada follow dan share. Ayo follow sebanyak-banyaknya. Kita punya hadiah eksklusif nih untuk yang follow, terus untuk yang like, untuk yang nge-share live kita, atau kita presentasi produk, kenalan produk. Produk ini terbuat dari pisang kepok yang digoreng dengan 2 kali, terus dilapisi coklat ya. Jadi premium banget coklatnya. Terus ajakan membeli, kalau misalnya kalian pesan sekarang bisa dapat harga khusus diskon 25%, khusus di live ini aja. Ini contoh-contoh kata-kata ya yang bisa kita tekankan saat kita nge-live. Nah, di sini kita bisa buat variasi produk, karena makin banyak produk yang pasang saat live, makin besar juga kemungkinan mendapatkan sales. Jadi sesuai dengan produknya kita bisa buat produk yang dibuat untuk menarik traffic ya. Jadi buat produk yang semurah yang murah ya. Jadi harganya murah. Jadi itu untuk menarik pengunjung. Nah, nanti kita bisa tawarin dia untuk beli produk yang menguntungkan. Jadi produk penarik profit. Terus produk yang best seller juga kita bisa tambahkan. Terus produk baru, terus produk yang flash sale, produk termurah. Jadi jenis produknya bisa divariasikan di sini. Di sini juga kita bisa buat mengubah penonton jadi pembeli. Nah, dengan cara apa? Dengan cara follow up pembeli yang sudah memasukkan produk ke keranjang tapi belum menyelesaikan pembayaran. Jadi kita bisa ngechat mereka ya di sini. Nah, setelah live stream ya kita bisa analisis data. Jadi dari mana aja sih ini penonton live-nya, terus penghasilannya berapa, terus performa produknya apa yang paling laris, terus kita bisa evaluasi, kita bisa muter live streaming kita itu seperti apa. Nah, hindari pelanggaran di video dan live stream. Jadi ibu-ibu harus mengikuti peraturan dari TikTok-nya, karena lumayan sensitif ya. Kayak produk obat-obatan tuh kayaknya belum boleh dijual di TikTok. Terus produk hewan kayaknya juga sulit juga tuh untuk muncul di TikTok. Kita jual usus ayam juga ya, kita posting usus ayam tuh nggak berhasil, jadi gagal terus. Jadi produk-produk yang riskan itu agak susah untuk dijual di TikTok-nya. Nah, ini banyak juga nih tambahan traffic dan voucher spesial dari TikTok Shop-nya. Jadi voucher iklan yang kita dapat bisa. Terus ada voucher, apa lagi ya, voucher potongan harga, voucher gratis ongkir, yang itu memudahkan kita untuk menaikkan penjualan konsumennya. Jadi konsumen juga lebih senang kan, oh ini lagi gratis ongkir. Jadi dari TikTok juga itu banyak campaign yang disediakan ya untuk mempermudah TikTok-nya naik. Nah, di sini kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya. Karena kita akan lanjut ke belajar tentang TikTok affiliate. Nah, tadi kita udah belajar tentang video dan live streaming ya. Jadi kita buat video, buat live streaming itu seperti apa? Nah, itu caranya. Dan di sini ada satu lagi ya, biar untuk live stream. Untuk live stream itu kalau misalnya ibu-ibu kan biasanya nih, kalau yang tadi kan kita nata produk ya, kita buat tempelan bacaannya, produknya harus rapi, tampilannya. Nah, ini kita bisa buat melalui kita pasang wallpaper ya, wallpaper design. Nah, ini coba kita tampilkan. Share.
Nah, kita contohkan ya tips untuk live stream tambahan. Jadi ibu-ibu bisa coba ke TikTok. Nah, di sini ada menambahkan wallpaper. Nah, di bagian live streaming ini ada namanya. Nah, di sini kita bisa nambahkan produk yang pertama ya. Cara nambahin produknya. Abang ada sendal lagi bagus, sendal tapi sendal dia tuh waktu kami lagi di mayoritas. Nah, kita coba ya. Nah, ini cara nambahin produknya ke TikTok Shop-nya. Nah, ini coba kita tambahkan produknya. Ini kalau lagi mau nge-live ya, kita bisa tambahin produk dulu. Kita bisa sesuaiin urutannya ya. Nah, di sini kita bisa lihat urutannya seperti ini. Kita ubah judul-judulnya juga bisa. Di sini ke judulnya. Diskon 30% misalnya. Terus kita bisa buat efeknya ya. Kita bisa buat efeknya. Nah, efek ini kita bisa manfaatkan untuk nambahin background kita biar lebih rapi. Nah, contohnya di sini kita udah ada background. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ibu-ibu nggak harus nata produk terus ya, harus nempelin baca-bacaan. Nah, ibu-ibu bisa buat desain bacaan seperti ini, terus bisa nge-live langsung. Nah, coba kita mulai live-nya ya. Nah, di sini ibu-ibu bisa tambahkan produk untuk belanja, untuk yang mau diangkat mana. Jadi kita bisa tambahkan semua produk yang ada atau beberapa aja. Nah, ini kita coba tambahkan. Nah, ini kita bisa sematkan ya. Oke, kalau kita lagi presentasi produk yang B, ya kita sematkan produk yang B. Kalau yang produk A, kita sematkan produk yang A. Nah, terus kita bisa presentasi ya, presentasi dengan dengan sesuai yang kita tunjukin tadi, bisa perkenalan produk atau ngasih tahu hadiah yang lagi kita buat, terus diskonnya apa aja. Nah, itu bisa dikasih tahu. Oke, kita tutup lagi nih. Nah, setelah live streaming berakhir itu ada data analisisnya. Kita bisa nayang ulang, terus menonton teratasnya apa, terus total tayangannya. Nah, itu bisa kita lihat semuanya. Oke, di sini tentang video sama live streamingnya kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta hadirin yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat dengan menyebutkan nama produk, dan pertanyaannya apa aja. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, ataupun yang masih pengen tahu lagi gitu lebih dalam apa yang disampaikan oleh Mas ataupun Abang Kevin, itu bisa langsung di room chat ya, Mas Kevin ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Oke, ini ada waktu nyampe 20 menit lagi, Mbak ya? Jam 11.50. Bisa. Oke, kalau ada pertanyaan dulu nih, bisa tanyakan dulu nih. Nanti kita lanjut bentar ke TikTok affiliate. Oke. Tadi kita bahas TikTok Shop ya, Bang ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan TikTok Shop,
kan kita baru tahu ya, ternyata ada yang namanya TikTok Shop. Kita kan taunya cuman bikin video, animasi, udah gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang. Kita manggilnya Abang aja ya. Sumatera, Sumatera, Abang. Ini ada pertanyaan nih dari Abang Fitra juga nih, Bang. Nama Fitra, produk perlengkapan olahraga. Bagaimana memulai live pertama dan persiapannya live pemula? Untuk live pemula nih, masih bingung untuk perlengkapan olahraga. Kira-kira mulainya dari mana dulu nih? Kira-kira nih menurut Bang Kevin. Oke. Kita coba buka materi tadi lagi ya. Nah, yang pertama, tips yang bisa dipakai itu kita bisa jadwalkan live dulu. Jadi kita buka TikTok ya, di akun bio-nya itu kita bisa buat jadwal live. Terus yang kedua, itu kita bisa buat video pemanasan. Jadi orang-orang yang nge-live, yang kita kan bakal nge-live nih besoknya misalnya atau malamnya. Ya kita bisa buat video pemanasannya ya, buat pemberitahuan tuh di sehari sebelumnya atau paginya. Terus yang kedua, kita siapin yang mau promo apa ya. Promonya diskon 30% atau tantangannya mau kita buat beberapa variasi tantangannya. Misalnya tembus like nanti 10.000 like biasanya. Itu kita akan kasih diskon 30% selama berapa menit. Nah, itu bisa kita atur. Jadi tantangannya itu batasnya dari segi jumlah pembeli, terus waktu pembelian, sama berapa yang mau dikasih kan ke si customer, promo apa yang mau dikasih. Jadi harus disiapin juga tuh. Terus kita bisa atur ya, atur di dashboard ininya, di dashboard TikTok kita, di dashboard TikTok Shop-nya. Jadi diskon produknya kita atur, terus obral kilatnya, kuponnya, nah ini kita bisa atur juga. Atau di luar itu bisa buat bundling ya, produk A dapat produk B, terus beli satu gratis satu, gratis sampel produk untuk 5 pembeli pertama. Nah ini yang menarik. Penting ada embel-embel gini udah menarik kan. Jadi nggak hanya nggak harus diskon gede-gedean juga. Embel-embel gedenya udah menarik. Oke. Bang, izin maksudnya kita lebih diskusi ya. Nah, untuk yang pengaturan kayak gini bisa by handphone atau website saja untuk yang TikTok Shop kayak gini, untuk pengaturan kayak yang promo-promo gitu. Ya, untuk pengaturan ini sebenarnya bisa di HP juga. Oh, bisa kalau ya. Di HP itu tampilannya kurang bagus ya. Dia harus di mode ini dulu, mode apa namanya? Mode seperti ini nih. Kita coba buka ya. Kita buka di TikTok kita. Seller. Mode desktop ya? Iya. Kita buka websitenya ya. Tampilannya dia kurang rapi dia kalau di HP. Jadi rekomendasinya di laptop. Cuman kalau misalnya lagi malas buka laptop ya diatur di situs desktop ini aja nih. Nah, diaktifin ininya. Biar tampilannya tampilan laptop. Sama ya ini ya, di sini ya. Nah, jadi tampilannya bisa tampilan laptop deh. Tapi rekomendasinya biar lebih enak ya di itu. Oh iya, ada juga aplikasi TikTok sellernya di HP. Jadi ada dua yang bisa di-download ya. Nah, satu TikTok untuk sosmednya, satu untuk TikTok sellernya. Nah, ini TikTok sellernya. Dia tampilannya kurang lengkap, Mas Yan. Nah, tampilannya kurang lengkap, cuman ada seperti ini aja. Jadi nggak bisa kalau yang di website kan lebih lengkap deh. Nah, untuk promo yang disampaikan oleh Bang Kevin tadi, itu promonya dari kita atau dari Shopee itu, Bang? Dari TikTok. Oh, dari TikTok. Berarti ya, TikTok yang ngasih ya? Ya, jadi TikTok yang ngasih itu. Untuk yang ngasih promonya ada dua. Satu promo dari kita ya, yang kedua promo dari TikToknya langsung. Jadi kita bisa buat promo kita sendiri apa kan. Kalau dari TikToknya kan gratis ongkir memang kan, minimal 60.000. Terus apalagi potongan harga itu biasanya
belanja 100.000, potongan harganya 15.000. Nah, yang seperti itu bisa ditulis juga, ada promo dari TikTok, ada promo yang kita buat sendiri gitu. Promo yang kita buat sendiri ya, misalnya potongan harga diskon 30% misalnya, diskon berapa persen nih untuk 10 pembeli pertama. Nah, itu yang bisa dimainin. Itu buat dari kita ya. Mantap nih. Terus Bang, nanya juga nih untuk yang nama akun ya. Itu bagusnya Ya. itu bagusnya nama akun pribadi atau nama toko ya? Jadi untuk di sosmed ya, kita bisa buat nama akun ya. Kita bisa buat nama akun, atau kita bisa buat nama akunnya. Kalau misalnya emang jualan ya nama ini aja, nama apa namanya, nama tokonya. Kalau di TikTok Shop-nya juga, kalau bisa di apa namanya, nama toko di TikTok-nya apa kan. Kalau kayak kita nih, nama di TikTok-nya Malte Fanana di TikTok Shop-nya. Kalau di akunnya ya sesuai kita aja mau apa. Jadi toko besarnya apa, nama toko di akunnya apa yang mau diangkat. Jadi orang juga biar lebih familiar, biar lebih profesional juga kan. Oke, gitu ya. Makasih banyak nih, keren nih. Yang lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan TikTok Shop ya, sebelum kita masuk ke TikTok Affiliate. Kami kasih kesempatan lagi nih untuk para peserta yang ingin bertanya terkait dengan TikTok Shop. Ini materinya sangat luar biasa sekali ya. Istilahnya TikTok ini booming, dan kalau misalnya kita nggak ambil kesempatan ini sayang sekali gitu, karena orang rata-rata tadi yang udah disampaikan oleh Ibu Safira, pengguna TikTok itu agak lumayan banyak gitu. Sekarang banyak yang menggunakan ini. Nah, kalau misalnya masih bingung ataupun pengen tahu lagi lebih dalam terkait dengan TikTok Shop ataupun yang kaitan apapun yang terkait dengan TikTok, itu bisa langsung bertanya, baik bisa langsung ataupun nanti bisa kasih pertanyaan di room chat ya. Oke. Mungkin kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Sambil kita menunggu Kita pertanyaan. lanjut ke ini ya, materi TikTok Affiliate ya. Nah, jadi yang tadi kita bilang ada sebagai penjual produk sendiri atau penjualan sebagai affiliate. Nah, yang jelas ibu-ibu juga bisa jual nih sebagai afiliasi juga, atau bisa nawarin orang buat jadi affiliate produknya. Affiliate itu bisa jualan lewat mana? Satu, lewat ya showcase ya, sebutannya itu kayak etalase tokonya itu di profil akunnya itu di sini. Terus video, dibuat video juga, dibuat link tautan, terus live stream seperti ini. Nah, cara kita apa namanya, jualan produk kita lewat TikTok Affiliate, ya kita nawarin ke konten kreator yang ada di TikTok. Jadi konten kreator itu kita tawarin, nanti kita coba ya praktek gimana cara nawarinnya. Nah, di sini kita bisa tawarin orang-orang ini yang aktif ya dan sesuai kategori produk kita untuk jualan produk kita. Nah, kerjasamanya bisa lewat dashboard TikTok sellernya langsung. Jadi ada dashboard itu ada dua, ada yang untuk TikTok seller ya, itu untuk ngatur produk kita pribadi, sama ngatur affiliate. Nah, ini coba kita langsung praktek aja ya. Kita coba praktek. Buat akun TikToknya, coba kita pindah share screen-nya. Nah, ini coba kalau kita lihat tadi di sini ada dashboard TikTok seller yang awal ditunjukin ya.
Nah, kalau yang selanjutnya untuk ngatur affiliate itu di promosi afiliasi. Nah, di sini. Nah, nanti masuknya ke tampilan seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih ya. Di sini penghasilan affiliate itu berapa. Kita bisa lihat ikhtisar datanya. Nah, ini 28 hari terakhir ya dari affiliate. Terus yang pesanan masuk dari afiliasi berapa. Nah, yang penting di sini kita bisa ngaturnya. Kita bisa ngatur program toko. Nah, program toko ini kita bisa ngatur komisi untuk semua produk di sini. Jadi komisinya mau kita buat berapa untuk semua produk. Kalau aku buatnya 15%. Terus program terbuka. Nah, program terbuka ini kita bisa buat supaya orang-orang bisa nyari produk kita di pencarian produk. Nah, mereka itu nambahin produk kita, nanti aku tunjukin di selanjutnya. Nah, ini program bertarget ini untuk ngundang orang ya. Jadi kita buat ini, bisa kita ngundang orang langsung ya. Siapa nih yang mau kita undang langsung dari TikTok-nya. Aku sekarang mau ngundang contohnya ya, cara ngundang orang. Kita udah tahu nih nama akunnya. Aku mau ngundang di Bandung. Nah, ini aku mengundang orang tadi, materi. Nah, aku udah undang orang ini, kita ketik username-nya, terus kita kirim. Nah, itu kalau program bertarget ya. Program terbuka ini biar produk kita bisa dicari di pencarian. Program bertarget ini biar kita bisa ngundang. Nah, contohnya di sini kita bisa ngundangnya, kita coba masuk ke ini ya. Orang itu nambahin produk kita itu kayak mana sih? Nah, ini coba kita share screen ke Anybase lagi. Nah, kita coba untuk tambahkan produk kita. Jadi nambahinnya ke alat kreator ya. Mereka tuh nambahinnya lewat alat kreator, terus TikTok Shop. Nah, di sini ada tambahkan produk afiliasi. Afiliasi ini, coba kita lihat nih, produk kita ini udah muncul belum? LT Banana. Nah, ini udah muncul ya. Produk kita udah muncul di sini. Tuh, udah muncul semua. Jadi mereka bisa nambahin produk kita dari sini. Bisa ngecek produk kita. Kalau ada orang yang nyari produk kita. Nah, tapi kalau biar enak, kalau kita mau ngundang orang ya kita langsung di itu aja, di yang tadi. Nah, di sini terus kita nyari konten kreatornya di mana. Satu bisa lewat kita nyari manual ya di TikTok. Yang kedua kita bisa nyari lewat pasar konten kreator. Nah, di sini kita bisa klik pasar konten kreator. Terus kita bisa sesuaiin nih produk kita. Tadi ada yang olahraga ya. Coba olahraga dan outdoor. Nah, ini banyak nih kategori kreator yang mereka olahraga dan outdoor. Di sini kita bisa melihat kontaknya ya. Ada yang lampirin. Nah, ini nih ada yang lampirin WA-nya sama emailnya. Terus kita bisa undang mereka langsung juga dengan kasih komisi penjualan sama sampel grafis. Nah, terus
kita bisa nih lihat yang mana aja yang udah kita undang. Nih, ini yang udah aku undang ya. Terus kita bisa lihat nih, orang-orang minta sampel itu siapa tuh. Oh, ternyata ada yang minta sampel nih. Cuman aku nggak kirim karena followernya sedikit. Nah, di situ aja sih kalau di pasar konten kreator, di affiliate. Jadi teman-teman bisa ngelihat kreator-kreator mana yang cocok nih, atau ya undang aja semua dulu kan. Undang semua, baru nanti ketahuan nih mana yang respon. Mereka nggak minta biaya kok, cuman paling minta sampel doang. Nah, ini yang salah satu juga yang lumayan aktif nih, makan macak kalau untuk makanan. Jadi nanti kalau mereka udah kita undang, mereka biasanya hubungi, atau kita ya bisa hubungi langsung lewat WA-nya ya, atau lewat emailnya. Nah, contoh yang udah hubungi lewat WA, seperti ini dialognya. Nah, ini contohnya mereka yang kita undang lewat TikTok, terus mereka hubungi kita lewat WA. Nah, terus mereka biasanya minta free sample, terus minta kirim halamannya, kita kirim deh halaman ke mereka. Terus kita bisa juga sekalian endorse kan misalnya. Dan ini red endorse-nya. Seperti ini, jadi contohnya. Oke, sekian sih materinya yang kita pelajari hari ini ya. Kita udah belajar tentang TikTok affiliate, terus tentang tentang video ya, tentang live streaming. Kuncinya tetap di praktek ya. Yep. Kuncinya tetap di praktek, kita nyoba ya. Karena UMKM itu karena kita modalnya terbatas ya, tenaganya terbatas, biasanya packing sendiri, terus produksi sendiri ya Mas Yan kalau baru mulai. Kirim-kirim sendiri. Nah, itu kita juga harus coba adaptasi apa aja yang baru teknologinya kita pelajari, karena kalau misalnya pasrah sama sekarang, wah corona nggak bakal naik nih usaha gua, ya nggak bisa seperti itu juga, karena banyak juga yang lain masih bisa naik dan bertahan. Makanya kita harus ngulik ya, istilahnya ngulik, rajin nyari info terbaru, apa aja yang lagi tren, kira-kira bisa berdampak dengan bisnis kita, dan kita coba itu semuanya. Untuk ini kita kembalikan ke Bu Sumi. Terima kasih, Bang. Oke, makasih banyak nih ilmunya, sangat luar biasa sekali. Langsung dipraktekin, langsung ditunjukkan. Jadi kita nggak gampang-gampang ya para peserta, jadi nggak gampang-gampang ini apa gitu kan. Ini udah dijelasin secara detail oleh Bang Kevin. Nah, mungkin kami juga persilakan nih untuk para peserta yang ingin bertanya, yang masih penasaran, yang masih pengen tahu lagi lebih dalam terkait dengan TikTok, terkait dengan TikTok Shop, terkait dengan TikTok Affiliate, itu bisa langsung tanyakan ya, bisa melalui chat dengan menyampaikan nama, nomor handphone, nama produk dan pertanyaannya apa. Mungkin masih bingung nih, udah punya akun TikTok, tapi masih bingung itu kontennya gimana, cara bikin kontennya gitu. Masih bingung, kira-kira kalau misalnya produknya cuman satu doang gitu, misalnya produknya cuman makanan, misalnya getas ataupun keripik ubi misalnya, dan rasanya cuma satu doang gitu, itu bikin kontennya gimana gitu, karena kan dia harus setiap hari ya kalau bisa ya
Bang ya, Bang Karven Iya. ya. Iya, minimal ada yang di-upload aja. Iya, rajin upload dan konsisten. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kami persilahkan nih. Sayang kalau misalnya pengen bertanya tapi malu gitu. Sangat disayang. Kita di sini santai-santai aja ataupun pengen sharing gitu. Yang mungkin udah pernah pakai TikTok, cuman bingung gitu. Bingung ini gimana? Aku udah sampai sini, cuman ada kendala di ini gitu. Itu bisa sharing gitu ke Bang Kevin. Nggak apa-apa. Jangan sungkan. Ibu Ratna mungkin, Bu Ratnawati pernah pakai TikTok, Bu Ratna? Halo, Bu Ratna. Iya. Halo, Iya, hello. Ibu Ratna udah punya TikTok? belum. Belum. Rencananya? Iya. Usahanya Bolu Pancong ya? Iya, Iya. insya Allah mau di Iya, mudah-mudahan nanti dipraktekkan ya ilmunya ya. iya. Yang lain kira-kira ada pertanyaan? Kami persilahkan. Nah, kalau misalnya dari para peserta belum ada nih mungkin yang ini kan, belum ada yang nanya ataupun sharing, boleh nggak, Bang? Saya tanya nih yang terkait dengan konten ya. Kita kan kadang bingung ya kalau karena konten kan ya kalau bisa sih setiap hari ya. Cuman karena mungkin produknya satu doang gitu kan. Itu cara dapetin inspirasinya itu gimana ya? Tipsnya gitu. Kalau misalnya Abang Kevin biasanya gimana tuh biar dapet inspirasinya?